Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Naqlu zakati al-aslu an tu'khadha az-zakatu min aghniya'il balad wa turadda ala fuqara'ihim fala tunqalu ila baladin akhar liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Mu'az akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Cukup dua. Lakin idza staghna ahlu baladil muzakki 'aniz zakati aw kana ghairuhum ashadda hajatin ilaiha aw kanu aqariba lil muzakki ma istihqaqihim للزكاة أو غير ذلك من المصالح الراجحة فإنه لا حرج من نقل الزكاة إلى بلد آخر. والله أعلم. Sekarang kita melihat lanjutan bahasan kita yang telah membahas sebelumnya beberapa hal yang terpencil di dalam pembahasan tentang zakat. Ya, masalah-masalah yang terpencil itu yang kerap kali ketika kita berbicara tentang zakat secara umum ini tidak sampai terjangkau. Namun pada saat kita terjun di lapangan atau mendapat amanah untuk mengelola zakat, seringkali hal-hal yang terpencil itu muncul, ya, sehingga menjadi pertanyaan oleh orang-orang yang mengalaminya, dan kita selaku yang menggeluti syariat ini sedapat mungkin tahu sebelum ditanya. Tahu sebelum ditanya. Jangan nanti ditanya baru kelabakan. Itulah sehingga guru kita di sini menyebutkan beberapa sampel pembahasan atau persoalan-persoalan yang sering muncul di tengah-tengah umat kaitannya dengan zakat ini. Dan bila ada hal yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, boleh saja ditanyakan kembali ataukah di postingan-postingan itu
Ya, boleh juga dilayangkan pertanyaan lewat chat room. Ya. Semoga nanti bisa diperhatikan, lalu dijawab pertanyaannya juga lewat chat. Ya. Ini dalam rangka untuk tidak membatasi ya kajian kita hanya di forum seperti ini atau di majelis yang waktunya sangat terbatas seperti ini. Boleh jadi ada hal-hal yang masih perlu penjelasan lebih lanjut, waktu sudah cukup, ataukah memang hal yang dibutuhkan itu belum sempat disinggung, ataukah yang punya pertanyaan ya mereka yang ikut secara online mengikuti majelis kita ini, ya semua terbuka kemungkinan untuk menyampaikan pertanyaan, dan insya Allah semoga Allah menolong kita memberi penjelasan hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan. Intinya kita akan kaji bersama, ya, membaca bersama apa yang disampaikan oleh maha guru kita dalam kitab ini. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, namun masih terkait dengan zakat. Ya. Ini secara khusus distribusi zakat. Ya. Naqluz zakati, ya. Naqluz zakati. Ya. Memindahkan zakat. Artinya zakat yang sudah direkrut dari para muzaki di suatu negeri atau di suatu daerah, wilayah tertentu, ya, dari komunitas kaum muslimin, namun giliran pendistribusian bolehkah dialihkan ke daerah lain, ya, komunitas muslim yang lain, dan bahkan negeri yang lain, seperti saat sekarang ini terjadi. Ya, banyak kaum muslimin di berbagai belahan bumi ini menyalurkan zakatnya ke Palestina. Ya, ini lintas negara. Ya, dari Mesir, Baitul Zakah bergerak, mobilnya begitu besar, panjang, ya, mengangkut logistik dari Mesir melintasi terusan Suez, ya, masuk ke Palestina, mengantar logistik. Itu terambil dari dana zakat yang dikumpul oleh kaum muslimin dari berbagai sumber yang dikelola oleh Baitul Zakah. Baitul Zakah di sana seperti Basnas kita di sini. Bagaimana Basnas yang ada di tanah air kita? Bolehkah harta zakat yang terkumpul didistribusi ke Palestina? Ya, ini inti pembahasannya maghrib kita di sini. Karena yang pada umumnya dipahami ketika Rasulullah mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, ya, zakat itu direkrut dari aghniyaihim, orang-orang kayanya orang Islam di daerah itu, wa turaddu ila fuqaraihim, lalu ya, didistribusi kepada orang-orang fakirnya orang Islam yang ada di daerah itu. Jadi skala prioritasnya di daerah itu, yang pasti dari kaum muslimin untuk kaum muslimin. Namun ya agniyaihim, him pada dhamir agniya dan him pada dhamir fuqara, itu dipahami lebih kepada kaum muslimin, kemudian penduduk setempat, ya, penduduk setempat.
Ya. Bagaimana kalau lintas? Ya, tetap kaum muslimin, tapi di luar wilayah zakat di mana itu direkrut. Ya. Sekarang kita lihat penjelasan mazhab kita. Al-aslu an tu'khadha az-zakatu min aghniya'il balad. Pada dasarnya zakat itu direkrut dari orang-orang kayanya negeri itu, negeri setempat. Wa turaddu ala fuqara'ihim. Wa turadda ala fuqara'ihim. Lalu didistribusi kepada orang-orang fakir yang ada di negeri itu. Jadi himnya ini lil muslimin wa li ahlil balad. Ya. Mesti kaum muslimin, lalu diprioritaskan untuk penduduk setempat. Kemudian fala tunqalu ila baladin akhar. Nah, tidak boleh dialihkan ke negeri yang lain. Nah, tidak boleh dialihkan ke negeri yang lain. Kenapa? Ya, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Mu'az. Ya, itu berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Mu'az. Nah, ketika berbicara tentang zakat, hadis ini yang paling masyhur dimunculkan. Ya, peristiwa ketika Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasulullah untuk menjadi qadhi di Yaman. Ya, untuk menjadi qadhin. Ya, hakim yang diberi tugas untuk memutuskan perkara sekaligus menjadi narasumber syariat Islam di mana qadhi itu berada. Ya. Cerita ini ya kasusnya Mu'az bin Jabal ya, yang ditugaskan oleh Rasulullah menjadi qadhi di Yaman. Beliau berpesan diantaranya, akhbirhum, sampaikanlah informasi kepada mereka, wahai Mu'az, annallaha qad farada alaihim sadaqatan, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka itu zakat. Jadi ingat, ini sedekah, jangan diartikan sedekah dalam bahasa Indonesia. Karena sedekah dalam bahasa Indonesia itu selalu konotasinya sunat. Sementara sedekah yang dimaksudkan di sini konotasinya wajib. Nah, dengan adanya kata farada, Allah mewajibkan. Kalau sedekah biasa tidak wajib, hukumnya sunat. Jadi tiga ini harus kita bedakan maknanya. Sedekah, infak, dengan zakat. Nah, jadi sedekah, infak dengan zakat. Yang paling sempit maknanya itu zakat. Nah, zakat itu pasti wajib. Nah, yang namanya zakat itu pasti konotasinya pasti materi atau pasti harta. Nah, kemudian hukumnya wajib. Nah, tidak ada orang berzakat selain harta. Tidak ada orang berzakat selain harta. Ya. Ya. Kemudian kalau infak, ini sudah mekar maknanya. Ya. Karena infak itu kadang berarti zakat yang wajib, kadang juga berarti selain zakat yang tidak wajib. Ya, tapi infak ini mesti materi. Ya, bukan selain materi. Ya, anfiku, belanjakanlah. Yang namanya belanja itu konotasinya pasti materi. Nah, namun ada kalanya wajib. Ya, itulah zakat. Ya, dan sejenisnya. Ada kalanya sunat. Ya, selain zakat dan sejenisnya. Itu semua infak.
kadang berarti zakat, kadang berarti sedekah biasa. Yang pasti konotasinya adalah materi. Kalau sedekah ini lebih luas lagi. Ini yang paling luas ini. Ya, meliputi yang wajib dan yang tidak wajib. Juga meliputi materi dan yang bukan materi. Ya. Nah, makanya tidak heran kalau Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Senyum kepada sesama adalah sedekah. Ya, jadi orang bisa bersedekah dengan senyum, tapi tidak bisa berzakat dengan senyum. Ya? Dia mengeluarkan zakatnya hanya dengan senyum. Oh, tidak bisa. Ya. Ada orang berzakat dengan senyum. Didatangi rumahnya oleh Basnas, ya senyum-senyum saja, diperbanyak senyumnya, tapi tidak keluar uangnya. Apanya mau dicatat kalau senyum? Tentu tidak bisa. Berapa nisabnya, berapa kadarnya kalau senyum, ya, berapa haulnya? Tidak ada orang yang senyum 1 tahun. Ya. Ada orang bisa senyum 1 tahun. Nah, jadi ini sedekah itu makna yang sangat luas, meliputi materi, selain materi, meliputi pemberian yang sunat dan pemberian yang wajib. Nah, itu kata sedekah. Makanya di dalam Al-Quran dan hadis, term yang paling banyak digunakan itu adalah sedekah. Oleh karena ini yang memuat arti yang sangat luas, sangat padat dan sangat syumul artinya menyeluruh. Holistik, maknanya holistik, komprehensif, ya. Nah, lalu ada lagi yang mengartikan itu kata as-sadaqah yang lebih luas, seperti yang pernah disampaikan oleh Andre Guruta, bahwa makna sedekah yang sesungguhnya itu adalah pembuktian ya, kebenaran iman di dalam hati seorang hamba. Itulah as-sadaqah. Dari kata sadaq yang sadaqah, yang artinya benar, ya, yang artinya benar. Jadi kebenaran iman di dalam hati seorang hamba ingin dibuktikan, maka itulah sedekah. Nah, pembuktian kebenaran iman dalam diri seorang hamba, maka itulah sedekah, as-sadaqah. Nah, nanti dari makna itu terpencar, ya, dalam bentuk aplikasi, implementasi. Ketika itu sudah terlaksana, maka baru hukum ini bekerja. Apakah sedekahnya itu wajib, ya, dinilai sebagai wajib, dinilai sebagai hal yang sunat, makruh, dan mungkin boleh jadi haram. Ya, itu. Jadi hukum itu bekerja setelah terimplementasi. Ya. Jadi itu tadi perbedaannya harus diperjelas, dipilah antara batasan arti as-sadaqah, kemudian al-infaq, kemudian az-zakat. Di sini kembali menggunakan kalimat as-sadaqah, ya. Akhbirhum, sampaikanlah kepada mereka wahai Muaz, annallaha qad farada alaihim sadaqatan, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka zakat. Tu'khadu min aghniyaihim, yang direkrut dari orang-orang kayanya mereka, orang-orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim,
lalu didistribusi kepada orang-orang fakir mereka. Itu hadis sahih muttafaq alaih. Namun ada catatan di bawah. Ya, inilah kadang kalau ada video yang di-cut, hanya mengambil bagian tertentu, seringkali orang salah paham. Seperti juga ada orang membaca kitab, hanya membaca paragraf pertama, tidak utuh membaca penjelasan yang punya tulisan itu. Seringkali orang mengambil kesimpulan yang parsial. Andai kata hanya membaca paragraf pertama, maka kita berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh dunia Islam hari ini dari berbagai negara, harta zakat yang didistribusi kepada kaum muslimin yang ada di Palestina itu menyalahi ketentuan zakat menurut sahih fikih sunnah. Padahal magur kita di sini ada memberi penjelasan pada paragraf berikutnya. Yang disampaikan pada paragraf pertama ini kaidah dasar al-aslu, itu kaidah dasar, itu dikatakan pada awal al-aslu, pada dasarnya. Yang bukan dasarnya ya lihat, itu tadi yang dasarnya. Kelanjutannya bagaimana? Ini lakin idastaghna ahlu baladil muzakki, jika penduduk negeri yang berzakat itu istaghnaan, tidak lagi butuh az-zakat, tidak lagi butuh zakat, tidak lagi butuh zakat. Au kana ghairuhum asyadda hajatin ilaiha, ataukah selain mereka dari negeri yang lain, di luar negeri di mana zakat itu direkrut, asyadda hajatin ilaiha, lebih membutuhkan kepada zakat. Negerinya musaki itu boleh saja tetap butuh zakat, tapi negeri tetangga atau negeri yang jauh dari negeri di mana zakat itu direkrut justru lebih membutuhkan zakat. Kebutuhannya terhadap zakat itu berlipat-lipat, melebihi kaum muslimin di daerah zakat itu direkrut. Bagaimana kalau yang demikian terjadi? Au kanu aqaribah lil muzakki, ataukah kaum muslimin yang berada di luar daerah itu ternyata kerabatnya si muzakki, ma'a istihqaqihim lizzakah, sementara mereka juga adalah mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka berhak menerima zakat, plus mereka adalah keluarganya para muzakki. Hanya saja minus sekampung, tidak berada pada kampung yang sama, daerah yang sama, wilayah yang sama. Ini lintas wilayah. Bagaimana kalau demikian? Au ghairu dzalika minal masalihir rajihah, ataukah selain itu, selain dari dua sebab itu, minal masalihir rajihah, dari beberapa kemaslahatan yang kuat, yang lebih kuat. Ada tinjauan kemaslahatan yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih mesti mendapatkan prioritas. Bagaimana? Fa'innahu, ini fa'innahu la haraj, tidak ada masalah. Ini la haraj, tidak ada masalah fi naqli zakati ila baladin akhar, dalam hal mengalihkan pendistribusian zakat itu ke negeri yang lain. Jadi rupanya paragraf yang kedua ini membolehkan
Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia ini yang menyalurkan zakatnya. Nah, termasuk kita di Indonesia, berapa triliun dari Basnas itu baru tahap pertama kemarin ini atau tahap kedua. Ya, sudah lebih 30 triliun barangkali ya. Ya. Itu masih sedikit itu. Masih sedikit. Ya. Kalau hanya 30 triliun dari penduduk yang hampir 200 juta ini, ya, itu jumlah yang masih sangat sedikit. Tapi itu sudah sangat berarti. Ya. Jumlahnya yang relatif masih sangat sedikit. Tapi itu sudah sangat berarti untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan terus-menerus penggalangan dana ini masih dilancarkan. Ya, di pondok pesantren kita ini juga banyak, ya. Namun diserahkan itu dari banyak sumber, ya, dari banyak sumber yang dikelola oleh Ma'had. Yang dikelola oleh Ma'had itu sudah hampir 20 juta, ya. Sudah 19 juta barangkali, sedikit lagi ya, akan ditutup di akhir bulan ini. Akhir bulan ini akan ditutup, ya, dan langsung ditransfer ke, ya, disatukan, ya, disatukan dalam di komunitas baru bersatu untuk peduli Palestina. Ya. Itu kemarin disepakati ketika kita Istighosah Akbar di alun-alun Kota Baru. Dan itu banyak yang bergerak, relawan-relawan, simpatisan-simpatisan yang dengan segala ketulusan hati, keikhlasan niat, peduli saudaranya, terpanggil dari hati nuraninya, ya, untuk berbuat maksimal demi, ya, menunjukkan kepeduliannya melalui jihad harta, jihad donasi dan doa, jihad doa dan donasi. Karena jihad fisik itu dibatasi, ya, bukan fisik yang tepat untuk berangkat ke sana. Kenapa? Hari ini orang berperang, ya, bukan menggunakan silat, bukan menggunakan karate, bukan menggunakan taekwondo. Ya, kalau engkau hebat bela diri, ya, bukan di sana saatnya engkau gunakan. Ya. Karena engkau tidak berhadapan dengan musuh secara fisik dari jarak yang dekat. Ya. Ya. Sementara fasilitas kita untuk itu, ya, belum ada. Dan memang andai pun itu ada, banyak sekali aturan-aturan, ya, internasional yang mesti dipenuhi, dan itu cukup menguras waktu. Nah, saudara-saudara kita di sana sisa sedikit napasnya, ya, upaya kita ini masih jauh dari kemungkinan untuk bisa kita capai. Tapi jihad melalui donasi, jihad melalui doa, insya Allah, nah, aksesnya sangat cepat dan sangat tepat. Nah, dalam waktu yang singkat itu akan sampai dinikmati oleh saudara-saudara kita di sana. Nah, inilah sehingga, ya, ulama atau mayoritas ulama, jumhur ulama sepakat, kecuali segelintir, ya, segelintir di kalangan mereka yang